Alhamdulillah ini kursinya lumayan ya Mbak, tambah terus. Semoga sampai nanti masih tambah lagi. Dapat bantuan dari dinas juga buat share ke kepala sekolah di SMP Wonosobo, juga di SD Wonosobo. Ini ada dari daerah lain juga ya Mbak? Betul. Nanti teman-teman boleh kenalan sambil absen di kolom Ya, komentar dari siap. kita aja. Tuh Ponorogo tuh. Sama tadi mana tadi ya? Sulawesi. Betul Alhamdulillah. nih. Berarti ini dari Sabang sampai Merauke ya Mbak Kris? Betul. Oke, udah saya record Bu Lia. Boleh kalau mau kita mulai. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat yang sudah lolos seleksi tahap 1 CGP angkatan 10 tahun 2023. Senang sekali dan bangga sekali pada hari ini saya dapat berjumpa dengan salah satu yang terpilih dari ribuan bahkan mungkin ratusan ribu ya, karena seleksi ini kan tingkatnya nasional. Bangga sekali dan semoga Bapak Ibu guru yang lolos seleksi tahap 1 bisa melaju sampai tahap 2 dan dapat bergabung di PGP Angkatan 10 2023. Baiklah, saya Revilia Ardi dari SMP Negeri 1 Kalikajar, tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Saya perkenalkan karena ini pesertanya dari Sabang sampai Merauke. Akan mengantarkan Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti webinar bersama narasumber hebat kita, akan berbagi tips dan triknya supaya dapat lolos simulasi sekaligus wawancara dari simulasi yang Bapak Ibu akan laksanakan. Dan kali ini ada dua moderator, ada dua narasumber hebat kita dari angkatan 6. Yang pertama adalah Ibu Kristiawati, saya biasanya manggilnya Mbak Kristi, karena kita kemarin waktu pendidikan guru penggerak satu angkatan, satu PP dan satu fasilitator begitu. Dan beliau merupakan guru di SD Negeri 2 Bejiarum. Beliau merupakan influencer, merupakan narasumber berbagi praktik baik di GPK Sinar, konten kreator ya di PMM, dan kemarin baru saja menjadi tamu istimewanya Bu Nunuk di kementerian. Bagaimana rasanya Bu Kristi jadi tamu istimewanya di kementerian? Bisa diceritakan nanti ya. Oke. Oke. Untuk lebih dekat nanti kita mungkin Bu Kristi dapat menyapa di sesi presentasi nanti ya. Yang kedua adalah Bapak Harun. Selamat malam Bapak Harun Mustafa. Semoga sehat selalu. Beliau merupakan kepala sekolah di SD Negeri 1 Pucung Kerep, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 6, satu fasil dengan saya dan Mbak Kristi. Beliau juga merupakan peserta SLW yang yang hebat sekali, karena belum tentu satu kabupaten itu bisa lolos, dan beliau perwakilan dari Wonosobo yang bisa melaju. Halo Pak Harun, saya belum dengar suaranya Pak Harun. Ya, nanti beliau akan gabung. Ya, halo, halo, halo. Ya, si Pak sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat, Ya, ya, oke, mantap. terima kasih. Baiklah, sebelum kita mulai webinar kali ini, saya akan membuat kesepakatan sama seperti ketika kita mengajar, kita punya kesepakatan dan ini kesepakatannya namanya Pencet kulit Mbak Lia atau pencet suaranya. oke, saya ulang lagi ya. Jadi untuk kesepakatan yang pertama, pada saat narasumber berbagi, mohon Bapak Ibu mikrofonnya di mute. Kemudian yang kedua, pada saat sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Kemudian setelah dipersilahkan, Bapak Ibu bisa memperkenalkan diri. Baiklah, langsung saja saya persilahkan pada Bapak Harun Mustafa untuk berbagi tips dan triknya supaya Bapak Ibu guru yang sudah lolos tahap 1 kemarin guys, seleksi guru penggerak angkatan 10 bisa melaju sampai ke tahap 2. Monggo Pak Harun.
Masih di mute Pak Harun. Ya, sebentar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Kris. Kayaknya belum lama kita berjumpa ya di webinar ini, tapi kita berjumpa lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh sahabat kita yang hebat, Mbak Revilia Ardi. Kami akan memperkenalkan juga, saya tadi namanya sudah disebutkan, namanya adalah Harun Mustafa. Saya ada di Kabupaten Wonosobo, tepatnya di SD 1 Bojongkerep saat ini, di Korwil Kaliwiro. Saya seangkatan juga di guru penggerak ini dengan Bu Kristi, kemudian juga ada Bu Revilia Adi di angkatan 6 di Wonosobo. Kebetulan di Kabupaten Wonosobo ini adalah angkatan pertama, yaitu angkatan 6 baru saja. Sekarang sudah ke angkatan 7 sudah ada, angkatan 8 sudah ada, 9, 8, 9 belum selesai, hampir mungkin akan disusul oleh angkatan ke-10 ini. Mudah-mudahan nanti semuanya sukses. Tapi sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan simulasi dan wawancara. Memang betul bahwa di guru penggerak ini sangat luar biasa. Teman-teman juga yang di sini hadir, kami mengucapkan selamat datang, selamat atas prestasinya yang sangat luar biasa, sudah sampai ke tahap kedua ini. Tidak mudah kita melewati ke tahap 2 ini, karena dari 256,373 ini yang sangat luar biasa ini. Kemudian dokumen yang maju itu hanya 101, 164.000. Kemudian yang lolos verbal 86.198. Kemudian yang lolos seleksi di tahap 1 ini, teman-teman, ada 59.456. Ini yang tersisa 59.456, termasuk Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Adalah sangat luar biasa, Bapak Ibu, ini tidak ada separuhnya ini. Dari 256, 256.000 kok tinggal 59. Nah, kalau nggak salah ini akan diambil 55.000 kalau nggak salah di angkatan 10 ini. Nah, mudah-mudahan nanti panjenengan semua bisa masuk sehingga ikut melaksanakan pendidikan di CGP calon guru penggerak di angkatan 10 ini. Nah, ini ada keberlanjutannya juga. Di CGP itu ada tadi sudah disebutkan Mbak Revilia, yaitu ada SLW, itu School Leadership Workshop, itu yang Kementerian Pendidikan Indonesia ini bekerjasama dengan Kementerian Singapura. Kebetulan kami mengikuti kemarin yang batch 12, karena setiap angkatan ini ada nanti diundang. Jadi dari angkatan 1 sampai sekarang sudah ke angkatan 6, sudah hampir selesai saya, hampir selesai, tinggal kami menyelesaikan tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Nah, ini ada keberlanjutannya. Ini sangat luar biasa nanti Bapak Ibu, jangan dilewatkan nanti mengikuti SLW ini, School Leadership Workshop. Nah, ini nanti akan kita matangkan kembali apa yang sudah kita pelajari di CGP ini. Ini nanti kita sharing dengan kementerian langsung dari Singapura. Ini sangat luar biasa ilmu-ilmunya, makanya semangatlah untuk simulasi dan wawancara ini. Mudah-mudahan kita lolos sehingga kita bisa termasuk orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Dari sekian ribu, sekian ratus ribu, panjenengan adalah orang-orang yang terpilih. Nah, itu kemudian itu singkat ceritanya untuk perkenalan dari saya. Mudah-mudahan nanti bisa berjumpa. Ini khususnya yang ada di Wonosobo, pastinya sudah banyak saya yang mengenal. Ada
Pak Icu, ada siapa lagi? Ini banyak lah ya teman-teman dari Wonosobo luar biasa. Kemudian ini juga diikuti oleh seluruh Indonesia ini. Kemarin pada saat sesi pertama itu WA yang masuk ke saya untuk sharing tentang ISEI juga banyak banget ini dari mana-mana. Kebetulan kami kemarin pas pada saat SLW itu di Jakarta itu ketemu dengan dari Aceh juga ada, dari Papua juga ada, dari berbagai daerah lah, pokoknya lengkap semuanya karena hanya 27 ya, 27 peserta. Jadi dari seluruh daerah, dari seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke ya gitu. Jadi ketemu semua dari Aceh kemarin juga ini disuruh membawa makanan khas dari daerah-daerah gitu ya, dari Lampung ada membawa apa itu terkenalnya kopinya gitu ya, membawa kopi. Dulu ada yang membawa apa itu sampai nggak tahu namanya, banyak banget karena itu ya Tempoyak. perkenalan singkatnya dari saya luar biasa. Pokoknya selamat. Yang pertama selamat luar biasa Bapak Ibu semua adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, yang ingin tergerak hatinya untuk selalu mengikuti dengan keadaan Yaman ini. Karena kalau kita tidak mengikuti keadaan Yaman yang ada, maka kita kelama-lama kita akan tergerus gitu ya dengan arus yang ada ini. Makanya kita senantiasa kita berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan terus belajar dan nantinya bisa untuk menggerakkan diri kita, menggerakkan orang-orang yang ada di sekitar kita ini. Ini adalah contohnya seperti ini. Langsung aja ini akan saya paparkan, mudah-mudahan nanti bisa terbaca. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu? Izin Pak Harun Ya, izin. Saya mau ya. menyapa Bapak Taufik Haryadi Oh dari alah, Dinas adik Pendidikan. Pak Nggih. Sawaya. Enggak, Oke, oke. Bapak Taufik Haryadi, terima kasih berkenan rawuh dan mengikuti acara ini untuk memberikan motivasi dan semangat pada rekan-rekan kita di Indonesia ya, tapi khususnya di Wonosobo, karena beliau merupakan Kabid PTK Dinas Kabupaten Wonosobo. Matur nuwun Pak Taufik, monggo Pak Harun dilanjutkan lagi. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih Pak Kabid, Pak Taufik Haryadi yang sangat luar biasa. Mohon maaf, kemarin saya tidak sempat untuk menyampaikan kegiatan ini. Saya kira sibuk sehingga kami tidak menghubungi. Tapi terima kasih atas hadirnya Pak Taufik. Mudah-mudahan adalah sebagai penyemangat kita untuk di Kabupaten Wonosobo ini sangat luar biasa antusias dari Dinas Pendidikan, sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan ini sehingga banyak sekali muncul-muncul guru penggerak yang ada di Kabupaten Wonosobo luar biasa memang. Kalau kemarin saya sharing-sharing dengan yang lain daerah, ya belum begitu banyak gitu, belum begitu banyak yang antusias untuk mengikuti guru penggerak ini. Tetapi alhamdulillah di Kabupaten Wonosobo memang sangat luar biasa dari dinas terkait ini sangat mendukung dengan ini. Terima kasih Pak Taufik, mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan. Kemudian ini saya lanjutkan. Sudah bisa terlihat Bapak Ibu yang Sudah, Pak. Ya, sudah sudah Pak. ya. Ini ada tip-trik Sudah, Pak. ya. Tahap simulasi mengajar dan tes wawancara. Ini dari saya. Kemudian ini langsung. Ini Great Fish Impression, konten RPP yang pertama yang langsung aja ini tentang yang sudah Bapak Ibu unggah kemarin di SIM PKB-nya, yaitu konten RPP-nya sudah tentu. Kemudian ini sudah langsung ke simulasi ini Bapak Ibu ya. Jadi untuk langsung simulasi tentang mengajar. Jadi mengajar nanti Bapak Ibu juga santai aja, yang penting santai. Kemudian jangan apa namanya tergesa-gesa, meskipun waktunya hanya 10 menit itu sudah dibagi tentunya dari pendahuluan, ada kemudian ada inti, ada penutup. Jadi ada mungkin kalau dibagi kalau saya dulu adalah dari 10 menit itu untuk pendahuluan kami ambil 2 menit. Kemudian di inti pembelajaran itu kami ambil 6 menit, kemudian sisanya yang 2 menit itu untuk penutup gitu. Nah ini yang pertama adalah konten RPP-nya sudah, kemudian performance simulasinya mengajar. Jadi penampilan kita juga yang oke itu ya, wajahnya juga wajah yang cemberut. Nanti takut timnya takut, asesornya nanti takut. Yang penting wajahnya wajah yang ceria, pokoknya gembira saja.
santai aja pasti enak, enjoy. Jadi jangan sepaneng gitu ya, jangan sepaneng. Kemudian media dalam simulasi mengajar, medianya juga dipersiapkan. Media-medianya apa? Kalau di rumah mungkin bisa menggunakan papan tulis yang kecil juga boleh, atau menggunakan kertas Palano yang boleh, yang intinya bisa untuk nanti untuk medianya begitu. Kemudian alat peraganya jangan lupa juga dipersiapkan menggunakan alat peraga apa gitu. Intinya bahwa pembelajaran itu yang berdiferensiasi gitu ya, yang berfokus kepada siswa, kebutuhan siswa, kemudian guru ini hanya sebagai fasilitator sehingga tidak banyak berbicara lah ya, tidak banyak berbicara, tetapi justru anak-anak. Meskipun nanti yang ngomong kita sendiri, kemudian yang menjawab juga kita sendiri lagi gitu ya. Jadi ya gimana ya, wong seperti itu simulasi sih, hanya simulasi itu hanya kayak nih gitu. Seperti orang mengajar gitulah, nggak ada anaknya, tetapi kita seolah-olah ada anaknya gitu, sehingga dijawab sendiri. Ayo anak-anak berdoa misalnya. Ayo anak-anak berdoa. Ya silakan siapa yang mau memimpin doa. Oh itu Andi. Oh ya silakan Andi. Oh, udah selesai ya berdoa. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa dan seterusnya itu. Misalnya itu. Model dalam simulasi mengajar. Itu model-modelnya tadi seperti itu. Kemudian wawancara pra dan pasca simulasi mengajar. Jadi sebelum nanti simulasi mengajar, itu ada pertanyaan-pertanyaan mungkin perkenalan juga. Kita memperkenalkan dengan tim asesor itu juga jangan lupa KTP-nya dipersiapkan karena nanti ditanya juga KTP-nya. Nanti kalau belum dipersiapkan malah habis waktunya mencari KTP gitu ya, mencari KTP-nya di mana, di dompetnya malah nggak ada dan lain sebagainya. Itu dipersiapkan juga, diperlihatkan gitu di layar. Kemudian setelah itu baru memperkenalkan dan lain sebagainya, itulah baru melaksanakan melaksanakan simulasi mengajar. Nah, kemudian ada pasca setelah simulasi juga nanti ada pertanyaan-pertanyaan juga dari tim asesor itu. Jadi waktunya lumayan. Ini wawancara CV dan esai udah. Ini kontennya RPP. Kemampuan CGP untuk memilih materi, model media, kemudian dijabarkan menjadi kegiatan yang konseptual, berpihak pada murid tadi, mendorong murid untuk aktif dalam pembelajaran dan melakukan refleksi yang muncul dalam minimal 3 komponen tujuan, alur, atau penilaian. Nah, ini intinya tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam simulasi mengajar ini adalah kita sebagai fasilitator, memfasilitasi. Ini kemungkinan juga Bapak Ibu sudah melakukan lah, sudah terbiasa mengajar di kelas, itu adalah kita sebagai fasilitator, bukan sebagai apa-apa kepada peserta didik ini, sehingga sudah terbiasa, insya Allah. Ini ada 3 komponen yang harus diingat, ada tujuan, kemudian alur penilaian, ini juga lengkap dengan itu. Misalnya pada saat kemarin Bapak Ibu pada yang diunggah itu mungkin waktunya belum disesuaikan, misalnya 10 menit juga tidak apa-apa. Yang penting besok pada saat simulasi ini waktunya hanya 10 menit. Mungkin juga belum dilengkapi dengan lampiran-lampiran, lembar penilaian dan lain sebagainya, ya tidak masalah. Yang penting besok ada lembar penilaiannya. Kemudian juga ada lembar kerja untuk siswa juga nanti ditayangkan. Misalnya pada saat udah menyelesaikan materi misalnya ya, udah sekarang anak-anak kita mengerjakan tugas dari Bu Guru, Pak Guru, ini lembar tugasnya saya bagikan ya, Pak Guru bagikan ya. Kalau udah bagikan silakan dikerjakan. Nah, udah kalau udah kita tarik, kemudian kita cocokkan, kita bahas dan sebagainya. Intinya waktunya sangat-sangat menentukan. Makanya dicoba, mepil dicoba Bapak Ibu mungkin di rumah sendiri seperti ya orang tidak waras nggak apa-apa sementara ya. Yang penting itu tidak, yang penting sehat, tidak betulan gitu. Nah ini performance dalam simulasi mengajar ini ada di antaranya baju kita yang rapi, menggunakan baju yang rapi. Kalau pada saat itu jam sekolah ya bisa menggunakan seragam sekolah pada saat itu bisa, yang penting rapi. Kemudian bahasa tubuhnya ini juga yang luar biasa. Kemudian murah, ini senyumnya
suara yang jelas, semangat juga, jangan loyo ya, nanti malah loyo repot lagi. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua, itu kan loyo ya gitu ya. Pokoknya semangat, yang kelihatan gregetnya gitu, sehingga tim asesor, luar biasa ini gitu. Apalagi nanti kalau mengajar sungguhan ya, yang simulasi aja gini nggak ada siswanya. Sebenarnya saya juga dulu pada saat itu melaksanakan simulasi ya bingung ya, nggak ada muridnya, ngomong di itu, ngomong sendiri, dijawab sendiri gitu, adanya meja dan kursi karena di sekolah juga. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian ini media dalam simulasi mengajar. Ini latihan juga Google Meet-nya dibuka-buka, jangan sampai nanti pada saat pelaksanaan nggak ada suaranya, misalnya suaranya mati atau apa namanya kameranya juga mati. Kalau dulu saya persiapan menggunakan dua dua laptop, ada satu lagi tambah dengan apa HP satu, kebetulan laptop dua mati semua. Padahal pada saat saya coba masih hidup, tetapi ya nggak tahu itulah kuasa Allah gitu ya, sehingga mati semua. Akhirnya saya menggunakan HP. HP-nya untuk yang mic-nya bicara, kemudian laptopnya untuk layarnya itu. Kemudian juga pilih ruang yang nyaman, terang, kemudian tenang, terkoneksi internet juga ini dipersiapkan juga. Tetapi apabila Bapak Ibu nanti mengalami kendala dalam internet, insya Allah tim asesor nanti sangat menyadari. Tidak masalah, begitulah intinya, tidak masalah. Misalnya tiba-tiba kok mati belum selesai, masih separuh mungkin ya. Nah, tinggal nanti Bapak Ibu bisa menghubungi tim pemantau apa namanya itu ya, pendampingnya. Kan sudah ada nomor pendampingnya kita. Jadi, nah ini pengalaman saya dulu pada saat wawancara. Kebetulan pas pada saat wawancara ini jaringan internet nggak ada belas, saya nggak. Akhirnya saya nggak, pada saat dijadwalkan itu saya gagal, tidak bisa. Akhirnya saya udahlah, mungkin udah belum rezeki saya untuk mengikuti CGP gitu. Tapi saya menghubungi timnya itu, tim pendampingnya, ya coba bilang sana. Saya coba nanti saya jadwalkan kalau masih bisa, kalau tidak ya mohon maaf Bapak. Ya siap, nggak apa-apa. Misalnya masih bisa ya syukur alhamdulillah. Kalau tidak juga saya tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha. Intinya itu. Tapi saya dijadwalkan kembali. Mas tetap dijadwalkan kalau alasan internet itu memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari lagi karena jaringan internet. Makanya kemarin pada saat webinar yang pertama dulu kami sudah pernah menyampaikan bahwa inilah trik untuk alasan misalnya Bapak Ibu ada kendala yang lain mungkin bisa menggunakan alasan internet gitu ya. Tapi yang betul lah, misalnya alasannya internet ya internet. Nah, ini dekatkan media pelajaran agar mudah dijangkau. Alat peraganya, maksudnya tadi alat peraganya itu kita dekatkan dengan kita, jangan sampai jauh ketinggalan di mana, itu dekatkan semua apapun alat peraganya. Tetapi diusahakan Bapak Ibu menggunakan alat peraga apapun adanya. Tetapi kalau bisa menggunakan yang ada di situ yang barang-barang tidak terpakai, maksudnya menggunakan barang-barang yang apa ya, yang murah gitulah, yang murah, dicangkul dan lain sebagainya, nanti kelihatan kreatifnya itu. Kemudian volume suara dipastikan oke, misalnya suaranya oke, kalau sudah lanjutkan. Kemudian terlihat jelas oleh asesor. Jadi tubuh kita juga terlihat paling tidak separuh ya, separuh terlihatan oleh tim asesor itu. Nah, ini media dalam simulasi mengajarnya. Kemudian ini model dalam simulasi mengajar. Ini sesuai dengan RFP yang diunggah di tahap 1. Ini meskipun tidak sesuai, misalnya seperti tadi mungkin Bapak Ibu pada saat kemarin mengunggah karena belum memahami betul, akhirnya waktunya mungkin masih 2 kali 45 atau berapa jam gitu ya. Tetapi nanti waktunya ya menyesuaikan ini. Buat skenario pembelajaran singkat agar waktu simulasi 10 menit maksimal, ada pembukaan, ada inti, ada penutup itu. Nah, itu buat skenarionya yang menggunakan bahasa Bapak Ibu semua, tapi runtut dari pendahuluan sampai penutup itu. Jadi buat skenario itu pakai tulisan. Nah, mungkin triknya juga boleh nanti skenarionya itu Bapak Ibu mungkin bisa, kalau belum hafal dipasang di belakang itu kan nggak kelihatan karena kameranya ada di sini, kemudian skenarionya dipasang di
belakang sana gitu. Kalau belum paham, belum hafal runtutannya, urut-urutan dari RPP itu bisa nanti dipasang panjang tulisannya yang besar-besar biar mudah dibaca, mudah dilihat gitu dari depan jenengan tulisannya di belakang sana itu bisa. Nah, ini guru tahap berkomunikasi dengan murid. Nah, ini yang berkomunikasi dengan murid maksudnya kita aktif dengan murid. Jadi murid yang aktif, kita sebagai fasilitator tadi. Contohnya misalnya tadi pertama kan sudah jelas lah ya, kita salah, kemudian kita melihat apa kehadiran siswa, misalnya kehadiran siswa ya cukup misalnya boleh juga siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini hadir semua anak-anak. Hadir semua ya alhamdulillah dengan hadir semua berarti semuanya sehat, semua lancar gitu. Kemudian ya udah untuk mengawali kegiatan hari ini siapa yang mau memandu doa untuk doa siapa? Oh Mas Budi, oh silakan Mas Budi untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oh Oh ya udah selesai. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, kegiatan hari ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang hebat gitu. Atau yang lain-lain gitulah. Terus berdoa selesai untuk menyanyi juga boleh, kemudian ice breaking juga boleh. Setelah ada ice breaking, kemudian ini jangan sampai lupa juga ada membuat peraturan kelas atau sekarang terkenalnya adalah keyakinan kelas gitu ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita anak-anak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas gitulah ya, membuat kesepakatan kelas atau itu. Apa aja anak-anak? Oh iya, di dalam kelas yang tertib, memperhatikan ketika Bapak Ibu guru melahir, ya dan lain-lain itu ya gitu. Oh, ya terima kasih dengan kelas ini mudah-mudahan bisa kita laksanakan kita bersama-sama. Setelah itu mungkin baru ke tujuan pembelajaran dan seterusnya urut-urutannya panjenengan semua. Kemudian yang penting intinya kita mengaktifkan anak-anak. Jadi jangan kita yang ngomong terus gitu, meskipun simulasi. Kemudian ini persepsi, kolaborasi tadi udah merefleksi, jangan dilupakan refleksi yang mau akhir itu harus ada refleksi kegiatan pembelajaran kali ini bagaimana anak-anak suka semua atau bagaimana dan lain sebagainya. Nah, itulah pasti sudah baca. Kemudian juga memberikan motivasi kepada siswa juga untuk sebelum akhiri, untuk memberikan motivasi biar anak-anak semangat belajar lagi, baik di kelas, di sekolah ataupun besok di rumah gitu. Selalu beri apresiasi apresiasi kepada murid ketika mereka mampu menjawab pertanyaan atau mengerjakan tugas. Nah, ini yang kadang kita terlupakan untuk memberi apresiasi pada siswa. Ini tentang simulasi mengajarnya. Sebelum ini dilanjutkan ke wawancara, barangkali ada yang mau disampaikan dulu atau bagaimana ini Bu Revilia? Mau lanjut atau mungkin dari Bu Kristi Monggo, mau ini tambah dari Pak tentang Harun. Mas? Dari Pak Harun. Gimana? Materinya Gimana? berarti sudah selesai, Pak Harun? Ya, yang simulasi sudah selesai. Ya. Oh ya, sebelum sesi tanya jawab saya buka, saya persilahkan monggo Pak Taufik Haryadi untuk memberikan motivasi pada rekan-rekan CGP Angkatan 10 yang sudah lolos seleksi tahap 1. Pak Taufik, monggo Pak Taufik. Rupanya belum terhubung, Pak. Pak Taufik, monggo bisa memberikan motivasi ekstrinsik ya buat teman-teman kita supaya lebih semangat lagi, berkobar-kobar lagi untuk mempersiapkan seleksi simulasi dan juga wawancara simulasi besok. Ya Pak Harun, tampaknya ini Pak Taufik belum hubung. Kalau kita buka termin pertama sesi tanya jawab, bisa ya Pak? Bisa ya, ya nanti Pak Kabit, Pak Taufik bisa menyusul coba nanti saya hubungi. Ya siap. Ya, Monggo bisa Bapak monggo. Ibu. Oh ini, Oh ya. ya monggo. Pak Irfan, monggo Pak Irfan. Silahkan memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, kemudian sekolah asal, monggo Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan Pak, nama saya Irfan Asori dari Jatinangor, Sumedang Pak. Oke, Yang tahu ingin Sumedang saya ya, Pak. tanya, ya, Sumedang. Tahu Sumedang ya, Pak. Perkenalkan ya. Monggo, Pak. Diam dulu. Yang mau saya tanyakan ini Pak, untuk simulasi mengajar nanti, itu kan insya Allah saya akan menggunakan tripod, menggunakan HP nih. Terus untuk posisi kameranya sendiri, apakah itu statis atau dinamis, Pak? Misalkan kan kalau misalnya kita simulasi mengajar, guru itu kan bergerak ke kanan, ke kiri gitu ya. Apakah kamera itu mengikuti gerakan kita atau tetap di tempat gitu, Pak? Itu saja, Pak, yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Hatur nuhun. Ya, Pak Harun mau langsung dijawab atau kita beri kesempatan pada Bu Miftah dulu untuk mengajukan pertanyaannya, Pak Harun? Bisa langsung ketiga dulu nggak apa-apa, monggo. Oh iya, monggo Bu Iya. Miftah. Bu Miftah atau Pak Miftah ya? Ibu Miftah, Bu. Oh iya, Bu Miftah silakan. Ya, nah, terus Bisa open kamera? Oh iya, monggo mohon silakan. izin Ibu tidak bisa on cam. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Miftahul Jannah dari SMP Bakti Praja Mergasari, Kabupaten Tegal. Yang akan saya tanyakan, Bapak, memang saya itu sudah sempat mengikuti CGP 2 kali, dan memang 2 kali itu gagal, entah itu di yang pertama itu di esainya, dan yang kedua kemarin itu entah itu di simulasi mengajarnya, entah itu di wawancaranya, karena memang berbeda waktu. Kalau sebelumnya katanya itu habis simulasi mengajar langsung wawancara. Tapi kemarin waktu angkatan 8 itu ternyata terpisah, Pak. Nah, kalau sekarang yang saya akan tanyakan adalah ketika simulasi itu kan durasi 10 menit ya, Pak, nggih? Tapi ketika kemarin saya praktekkan, itu saya rasanya memang tergesa-gesa dalam praktek simulasinya. Apakah itu berpengaruh penilaian atau gimana? Karena supaya dalam prosesnya atau dalam tahap-tahapnya itu tercover semua dari pendahuluan sampai refleksi kemudian penutup itu tercover semua, Bapak. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Pak Harun. Iya, monggo Ya. Mbak. Budi Wahyuni, monggo. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ibu Dwi Wahyuni dari Malang. Yang mau saya tanyakan begini, Bapak. Kemarin terus terang saya mendaftarnya sangat mepet sekali waktunya, sehingga menyusun RPP juga belum bisa maksimal. Nah, lalu saya melihat-lihat lagi, belajar lagi dari beberapa YouTube atau apa gitu. RPP saya kurang pas, diganti ya seperti itu, atau mungkin ada solusi dari Bapak Harun. Terima kasih. Ya, monggo Pak Harun untuk Pak Oke, Irfan, siap. Bu Iya. Nur Miftah dan Bu Dwi Wahyuni, monggo silakan. Iya. Ya, siap. Terima kasih Pak Miftah, sangat luar biasa, semangat. Tadi tentang apabila pada saat simulasi begitu ya menggunakan HP ya, menggunakan HP. Tapi Bapak menggunakan ini enggak laptop tidak, Pak? Insya Allah, Pak, menggunakan laptop juga. Oh iya, oh iya. Baik Pak, intinya bahwa bisa menggunakan dua itu, misalnya pada saat mungkin laptopnya tidak hidup mic-nya. Nah, yang mic-nya digunakan pakai HP. Intinya bahwa HP-nya dibiarkan aja di situ, Pak. Diletakkan yang kira-kira nanti jenengan akan terlihat terus gitu, meskipun panjenengan kemana-mana. Tapi intinya kan nanti pada saat simulasi, Bapak kan nggak ke belakang sana, Pak. Nggak ke siswa gitu. Hanya misalnya mau membagi LK. Ini Pak Guru saya bagi LK-nya ya. Ini udah. Oh ya udah semua ya, udah dibagi semua, udah mendapatkan semua ya.
sudah Pak Guru, oh iya terima kasih, ya udah sekarang tinggal tugasnya dikerjakan gitu dan lain sebagainya. Intinya itu Pak. Jadi HP-nya nggak usah dibawa jenengan dipegang gini, nanti repot juga ya. Atau mungkin perlu menggunakan orang lain suruh ngamera gitu kan enggak Pak. Jadi nanti diletakkan saja dengan posisinya nanti yang kelihatan di kamera terkena kamera itu. Gitu Pak, Oh atau iya, ada yang lain Pak? Seperti itu. ya Pak. Ya Pak, saya kira saya kan mau ajak adik saya juga Pak untuk sutradaranya gitu Pak. Jadi kan kalau pakai tripod kan bisa digeser-geser gitu Pak. Nah, iya, Tadi berarti mau enggak Pak. gitu karena kan ini pendaftaran CGP pertama saya gitu. Jadi masih blank juga ketika ada tes simulasi mengajar. Nah, makanya saya bertanya tentang itu. Oh iya iya, itu gitu aja Pak. Ya, jadi nanti tidak perlu menggunakan orang lain untuk memegangi tripod dan lain sebagainya. Nanti tinggal diletakkan aja, malah lebih mudah, efektif itu Pak. Gitu, gitu Pak. Terus Sudah kalau untuk cukup ya Pak? penggunaan ini Pak, Ya satu lagi gimana? Pak, nanti penggunaan kamera itu HP dan laptopnya berfungsi keduanya gitu Pak, karena resolusi dari video HP itu kan jauh lebih baik daripada laptop. Boleh nggak keduanya digunakan atau gimana Pak? Boleh, boleh juga sih. Menurut saya boleh juga, nggak masalah. Yang penting nanti tidak mengganggu gitu Pak. Tidak Oh iya, mengganggu. ya Iya, Pak, Pak. iya, iya. Sip, semangat. Kemudian dilanjutkan yang dari Bu Nur Miftah. Ini dari Sumedang ya. Tegal, Pak. Dari Kabupaten Tegal, Pak. Oh, dari Tegal ya. Kemarin saya Ya. bareng dengan Pak siapa dari SMA 2 itu ikut SLW dari SMA 2 Tegal. Dia mengajar di guru bahasa Jepang. Dia sudah keliling Buana sampai ke Pak Jepang Idam, Pak. juga itu kemarin katanya. Pak Idam. Gimana? Pak Idam. Oh iya Pak ya, orangnya gendut, orangnya lemu, gendut. Itu satu angkatan sama Iya. saya, Pak. Oh iya, salam kalau besok ketemu itu kenal Insya Allah dengan saya saya. sampaikan. Nggih. Iya, kemarin itu bawa bawa kakasnya itu telur asin, dia ada yang Berat. dibakar satu itu. Punya saya Iya. masih tak bawa ini untuk. Iya iya betul ya. Tegal ya. Tadi yang ditanyanya Bu tentang waktu 10 menit untuk durasi simulasi, ya intinya dalam waktu 10 menit itu harus selesai Bu. Jadi nanti tim asesor itu akan memberitahu, misalnya waktunya kurang 2 menit misalnya. Maaf Bu, waktu kurang 2 menit gitu misalnya. Itu kadang seperti itu. Tetapi kalau nanti kalau belum selesai pun, kalau kita pada saat simulasi belum selesai, mungkin baru aja sampai pendahulu, sampai lama banget, sampai 10 menit. Karena Iya. pendahuluan terus isinya, ya udah selesai, nanti di-cut gitu, Bu. Meskipun belum, intinya belum, dan penutupnya belum gitu, Bu. Itu maksudnya atau gimana, Bapak, Ibu? Iya, kemarin sih memang saya pas 10 menit, kurang 1 menit malah Pak. Cuma entah itu tidak lulusnya itu di simulasinya atau di wawancaranya saya kurang tahu karena tidak ada laporan. Oh ya, Iya, ya memang nggak ada, Bu. Jadi nanti kita nggak tahu yang mana yang tidak diluluskan simulasi atau wawancara. Intinya pada saat simulasi kemarin Ibu kan lancar ya. Jadi waktunya kurang 1 menit lancar. Kemudian mengajarnya sudah berfokus kepada peserta didik. Jadi kita hanya sebagai fasilitator sudah memfasilitasi. Yang banyak bicara adalah siswa. Gitu kan sudah sih Bu. Kemudian pada wawancara nanti kita ulas setelah simulasi ini ya Bu ya. nggih, nggih. Baik Lancar Pak, berarti terima pada kasih pada Pak saat Harun. simulasi. Nggih. Iya, Amin, jadi amin. dua-duanya nanti kita kadang tidak lihat, tidak dikasih tahu. Oh, Bapak atau Ibu lulusnya di tahap 2 ini simulasinya loh Ibu, waktunya itu kebanyakan atau gimana tidak. Jadi itu. Ya, terima kasih Nggih. Bu. Kemudian dari Ibu Dewi Sama-sama. Wahyuni dari Malang ini ya. RPP bisa diganti. Kalau yang kemarin saya kira tidak bisa Bu diganti Bu. Tinggal nanti kita revisi pada saat kita actionnya pada saat kita simulasinya. Jadi intinya RPP seperti apapun menurut saya baik itu simulasi ataupun pada saat mengajar intinya adalah baiknya adalah di prakteknya, di pas pelaksanaannya itu Bu. Jadi RPP itu beda-beda Bu. Jadi masing-masing mungkin dari korwil satu korwil pun nggak bisa disamakan sebenarnya Bu.
yang tidak bisa disamakan. Jadi masing-masing beda-beda. Masing-masing sekolah mempunyai beda-beda, Bu. Karena melihat karakter dari murid itu sendiri, Bu. Sehingga tidak masalah, Bu. Nggak usah diganti, mantap saja. Tinggal nanti kita actionnya pada saat simulasi ini kita lebih mantapkan lagi, lebih dilengkapi lagi apabila belum lengkap pada saat simulasi itu kita lengkapi. Misalnya tidak ada LK-nya ataupun tidak ada apa namanya ice breakingnya, ya kita kasih ice breakingnya nanti pada saat kita simulasi itu, Bu. Begitu, Bu. Gitu, Bu. Iya, Pak. Bu. Eh, Iya. oke. Apakah nanti revisi saat simulasi itu dikirimkan melalui Google Meet-nya, chat di Google Meet atau bagaimana, Pak? Nggak usah, Bu. Udah biarkan itu Oh, aja yang sudah terkirim, nanti tidak ada Bu, apa ya namanya, tempat untuk kita revisi yang itu nggak ada. Jadi nggak apa-apa, mantep aja yang sudah kemarin, sudah berarti kan sudah oke, Bu. Panjenengan RPP-nya sudah oke, makanya jenengan diberi kesempatan untuk mengikuti di dua ini sudah lulus gitu ya. oke. Intinya sudah bagus lah. Tinggal nanti pada saat tadi itu simulasinya diperbaiki gitu, Bu ya. Ya, ya. Terima kasih, Pak Harun. Iya. Oh ya. Bu Revilia, kayaknya tadi Pak Taufik sudah ada atau dikasih waktu dulu, nggak apa-apa. Barangkali mau ada acara, mohon. Monggo, Pak Taufik memberikan motivasi pada kami. Monggo Pak Taufik langsung mawon, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Suara saya terdengar? Ya Pak, Dengar, jelas Pak. merdu sekali Jelas. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang kami hormati narasumber Mas Harun, Bu Revil dan Bu Kristi, dan Bapak Ibu peserta webinar tips lolos PGP Angkatan 10 yang berbahagia dan yang bersemangat pada malam hari ini. Terima kasih atas inisiasi dari rekan-rekan GP Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo yang malam ini menularkan, mengimbaskan pengalaman seleksi program guru penggerak dilaluinya. Dan perlu diketahui bahwa di Kabupaten Wonosobo sudah ada 5 angkatan 6 yang sudah lulus, ada 126, angkatan 7 ada 46, juga sudah lulus, kemudian angkatan 8 sedang berlangsung dengan 125 orang, dan angkatan 9 juga sedang berlangsung 191 orang. Di angkatan 10, tahap 1, pengumuman yang telah diedarkan dari Dirjen GTK, saya lihat 300-an lebih untuk peserta Wonosobo yang lulus. Dan hari ini, atas nama dinas kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang memberikan best practice-nya untuk rekan-rekan pendaftar PGP Angkatan 10 dalam rangka persiapan mengikuti simulasi dan wawancara di tahap berikutnya. Dan ternyata tidak hanya peserta dari Wonosobo, dari daerah lain maupun kabupaten lain juga bisa berpartisipasi untuk mengikuti webinar ini. Dari Wonosobo akan terus mengapresiasi langkah rekan-rekan dalam mengembangkan program guru penggerak ini, baik yang sedang mengikuti diklat, yang sudah menyelesaikan diklat, tentu akan kita minta untuk berbagi ilmu kepada rekan-rekan lain yang belum mengikuti. Salah satu di antaranya kemarin ketika alumni PGP Angkatan 6 dan 7 ini kita tugaskan untuk mendampingi rekan-rekan guru P3K yang baru saja melaksanakan tugas selama kurang lebih 2 bulan ini. Semoga semuanya itu menjadi amal baik bagi Bapak Ibu sekalian
dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Dan tentu pengalaman ini menjadi referensi, menjadi masukan bagi Bapak Ibu di kabupaten lain, sehingga menguatkan semangat, niat untuk mengikuti proses seleksi ini di tahap berikutnya. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Tetap semangat untuk mengikuti program ini sampai selesai dan nantinya bisa menerapkan ilmu kepada rekan-rekan, kepada para siswa dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Wonosobo maupun di daerah lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Taufik, salam dan bahagia. Baiklah, saya lanjutkan untuk narasumber yang kedua. Saya persilahkan pada Mbak Kristi, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti Pak Harun pada sesi tanya jawab masih bisa bergabung. Monggo Mbak Kristi, saya persilahkan. Oke, sebentar. Baik. Wah, ini yang raise hand udah banyak banget ya. Kayaknya udah penasaran. Antri nih Mbak. Nanti ya, nggak ditahan ya. Masih raise hand nggak apa-apa, biar ada antriannya. Boleh, silakan. Ya, Oke, sambil saya catat ini Mbak. Boleh dicatat sama Bu Lia dulu ya. Oke, tadi udah disampaikan oleh Pak Harun. Memang apa ya, konsepnya malam hari ini saya lebih banyak nambahin aja yang disampaikan oleh Pak Harun itu udah lengkap gitu. Jadi biasanya emang Pak Harun itu hebat sekali kalau menyampaikan apa ya, selalu lengkap gitu teman-teman. Saya nambah aja dikit, nambah mungkin dari yang ya apa ya, saya lebih ke hal-hal teknis, teknis ya. Sebentar, di mana saya tadi ya? Oke, izin share screen. Oke, semoga sudah terlihat. Tips lulus simulasi mengajar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Harun, bahwa yang lolos di tahap yang kedua ini ya ada 59.000. Dan untuk kuota kan 55.000. Tetapi kemarin disampaikan untuk guru penggerak itu bukan kuantitas, tetapi kualitas. Jadi toh nanti misalkan memang yang memenuhi kriteria itu kurang dari 55.000, ya udah itu yang diambil. Jadi tidak harus memenuhi kuota untuk 55.000 gitu. Jadi bisa di bawahnya. Nah, maka ini memang kesempatannya besar sekali. Dari 59.000 yang lolos diambil 55.000. Sayang banget kalau untuk dilewatkan gitu ya. Tadi udah disampaikan Pak Harun, maka sedikit nambah aja. Ini mungkin kalau kenalan teman-teman mungkin udah beberapa udah kenal ya. Saya biasanya dipanggil kalau di dunia maya dipanggilnya Kak Cispi, kalau di dunia nyata dipanggilnya Kristi gitu. Dari Wonosobo ya teman-teman. Ini mungkin banyak yang dari Wonosobo. Lebih ke tahap persiapan. Apa ya, kalau saya lebih kepada gini, Bapak Ibu itu teman-teman semuanya itu kalau masalah ngajar udah nggak perlu diragukan lagi gitu. Bahkan kalau dibandingkan dengan saya juga jauh gitu sih ya, saya jauh banyak tertinggal. Oke, wawancara nanti saya sedikit nambah yang ini ya, yang simulasinya ya, sedikit nambah ke simulasinya bahwa teman-teman, ibu bapak semuanya sudah punya banyak pengalaman sehari-hari dalam mengajar, tetapi kadang justru ketika dihadapkan pada situasi yang saya sedang dinilai nih, nah itu justru groginya muncul. Itu terus dihadapkan pada situasi yang kepalanya bercabang, dalam arti kepalanya bercabang, pikirannya bercabang, dalam arti gimana kalau nanti sinyalnya hilang, gimana kalau nanti ternyata gambarnya saya nggak kelihatan, gimana kalau ternyata suara saya nggak jelas. Nah, sebenarnya teman-teman dihadapkan dengan pikiran-pikiran seperti itu. Yang satu bahwa sedang dinilai, dua bagaimana dengan kendala-kendala teknis gitu.
bahwa yang saya sampaikan adalah kalau masalah ngajar sih udah nggak perlu diragukan lagi. Nah, tinggal sekarang bagaimana teman-teman itu ya dinilai ya nggak apa-apa lah, anggap aja nggak sedang dinilai gitu. Terus masalah teknis itu persiapkan dengan baik seperti yang tadi udah disampaikan kan. Jadi memang kalau emang di tempatnya Bapak Ibu teman-teman itu sinyalnya kurang bersahabat, ya udah cari dulu tempat di mana yang sekiranya memang sinyalnya bagus, sinyalnya mendukung. Siapin apa cadangan, ada wifi, ada tethering HP dan lain-lain. Jadi benar-benar masalah teknis jangan sampai mengganggu kita. Itu aja sih. Kalau masalah nanti ketika ngajar, ibu bapak itu di kelas lebih banyak gangguannya dalam arti lagi ngajar, Bu, bla 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 bla, Bu. Nah, anaknya tuh ada aja kan. Kalau ini kan kita kayak acting sebenarnya. Ngajarnya itu kayak acting. Jadi kendalanya tuh nggak ada. Kita ngomong-ngomong aja. Jadi kita seolah-olah mengkondisikan bahwa anak-anak di kelas kita itu aktif semua gitu loh. Seolah-olah kita misalkan nih mau ada teknologi, seolah-olah teknologinya jalan di situ, padahal mungkin enggak ya, mungkin ya. Jadi kita buat bahwa ya pembelajarannya aktif, ada diferensiasi di situ, KSE-nya jalan, anak-anaknya semuanya terlibat, kita sebagai coach, udah kita nyaman aja di situ. Seperti itu aja sih teman-teman intinya. Oke. Kemudian jadi kalau saya justru malah apa ya, orangnya malah nyaman kalau seperti itu. Jadi yang penting sih di sini adalah PD. Saya lebih kepada mentalnya teman-teman yang di PD-nya. Ini, nah waktu simulasi yang 10 menit itu tadi, fokus ke kegiatan awal sama inti. Yang ini yang disampaikan kemarin dari BPGP ya, tapi sebenarnya di akhirnya juga penting juga sih. Nah ini juga ya, sebelum teman-teman apa namanya itu kan simulasi ya, dicoba dulu, latihan dulu, karena yang namanya kita ngajar 10 menit itu nggak gampang gitu. Mengaplikasikan RPP dalam waktu 10 menit itu butuh yang namanya latihan. Coba aja latihan di depan cermin kalau bisa, latihan benar-benar kita kayak lagi ngajar gitu. Terus ini hal yang harus tergambar tadi Pak Harun udah, jadi nggak perlu ya. Nah, kita masuk ke wawancara atau pertanyaan yang nanti ditanyakan setelah simulasi. Ini saya cerita aja ya, sedikit cerita aja dari gambaran pengalaman saya. Karena kalau dari materi tadi Pak Harun udah lengkap gitu. Nah, sedikit cerita tentang pengalaman saya. Saya tuh kemarin ikut CGP Angkatan 6. Kemudian ketika simulasi mengajar, itu saya masih ingat banget, itu masih pandemi nih, teman-teman. Terus itu bulan puasa ya. Nah, saya dikasih tahu kok lolos itu dari teman. Selamat ya Cis lolos gitu. Oke, dikasih tahu lolos. Habis itu terus ngecek ke SIM PKB, ternyata belum ada jadwal tuh. Karena memang rentangnya agak jauh, saya pikir kan biasanya dapat jadwal tuh pertengahan ke belakang. Oh, paling agak nanti gitu ya. Terus udah nggak buka lagi SIM PKB. Habis itu saya kadang jarang-jarang ya buka HP malam gitu ya. Tiba-tiba mau persiapan buat sahur. Jam 2:30 saya masih ingat banget. Dikabarin bahwa jadwal ibu adalah besok pagi dan silahkan konfirmasi kalau bisa. Coba di WA 2:30 pagi dan besoknya simulasi. Bedanya kalau teman-teman sekarang itu RPP sudah diupload pertama. RPP diupload ketika ketika esai ya. Jadi kita sudah punya gambaran, oh besok mau ngajarnya gini nih gitu. Kalau itu kan RPP-nya belum buat, masih harus upload ke guru berbagi. Nah, wah langsung pusing tuh. Sebenarnya kita bisa mengajukan reschedule, tapi kan reschedule juga harus ada alasan-alasan yang memang benar-benar bisa diterima gitu. Kalau alasannya karena kita nggak tahu jadwal, nah itu kan nggak bisa diterima ya, makanya tetap diambil lah. Nah, itu pengalaman saya, benar-benar yang mepet-pet-pet. Nah, sampai akhirnya hal ini terlewat. Nah, yang latihan ini saya terlewat, tidak sempat untuk latihan karena memang waktunya dihabiskan untuk membuat RPP. Sebenarnya nggak buat juga sih, cuman modifikasi aja. RPP-nya nyiapin media, bahan ajar dan lain-lain gitu. Kemudian simulasi itu 10 menit, memang benar-benar 10 menit. Mungkin ada kalau yang cerita
nggak apa-apa lebih dari itu, mungkin ada 1-2, tapi kebanyakan memang 10 menit. Kenapa 10 menit itu memang benar-benar 10 menit? Karena setelah itu ada beberapa menit untuk wawancara, dan setelah itu kan asesor juga masih ada yang harus dinilai lagi kan setelahnya. Makanya memang benar-benar di sini 10 menit. Nah, karena saya nggak latihan dan memang permasalahan saya itu ada masalah di manajemen waktu. Jadi kalau udah ngajar, udah los gitu aja, padahal udah lihat jam. Akhirnya saya di stop waktu itu. Ini pengalaman saya ya, benar-benar saya di stop. Stop, sudah cukup, waktunya sudah habis. Gitu. Maka saya sebenarnya ketika kemarin itu udah agak-agak pesimis dalam arti, aduh, udah simulasi aja udah di stop gitu. Cuman asesor beliau itu sampaikan bahwa, oh kita udah dapat kok cara ngajarnya. Kita udah tahu kok cara ngajarnya gitu. Jadi beliau itu lihat bahwa oh cara ngajarnya begini gitu. Udah dapat gambarannya intinya. Jadi walaupun saya di stop, ternyata gambarannya udah dapat gitu. Jadi itu ya, jangan lewatkan proses ini, teman-teman. Nah, selanjutnya hal yang ini wawancaranya ya. Namanya apa sih, wawancara atau apa ya? Intinya adalah setelah kita simulasi ngajar, terus kan ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh asesor. Ya, asesor kan pegang modul ajarnya kita, pegang RPP-nya kita. Ketika kita simulasi, beliau mencocokkan sesuai apa enggak tuh, sesuai apa enggak tuh. Makanya ketika ada pertanyaan boleh ganti modul ajar atau RPP enggak? Kalau ganti, gimana nanti asesornya gitu ya. Saya rasa sih sebaiknya sesuai aja gitu, tidak usah diganti, jangan diganti gitu. Kemudian di situ nanti teman-teman itu benar-benar kuasai modul ajarnya. Jadi dalam hal tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian pakai model apa, strateginya bagaimana, diferensiasinya barangkali nanti ditanyakan mungkin ya. Tadi ada diferensiasinya atau enggak, bisa apa aja gitu yang ditanyakan di situ. Kalau saya pertanyaannya kemarin adalah ini ya pertanyaannya. Nah, saya yang ditanyakan kemarin adalah pertama, hal yang baik dari yang sudah Anda simulasikan tadi. Jadi kita merefleksikan tadi yang baik dari kita tuh apa. Nah, kira-kira teman-teman itu refleksi tadi saya yang baik tuh apa? Oh, saya udah membangun motivasinya. Terus anak-anaknya udah senang, tujuan pembelajarannya tercapai. Anak-anaknya aktif tuh dalam diskusi, mereka juga terbangun kepercayaan dirinya untuk presentasi. Nah, kan keterampilan abad 21 yang sekarang udah bukan lagi 4C, tetapi udah 4M tuh, 4M lagi, udah 6C. Nah, udah tahu belum nih bahwa keterampilan abad 21 sekarang udah 6C. Siapa tahu nanti ditanyakan ya. Udah 6C sekarang, udah bukan lagi 4C. Nah, itu teman-teman, satu itu. Jadi direfleksikan lagi, tadi yang udah bagus apa. Terus dua, pastinya kan kita ada mungkin hal yang bisa diperbaiki atau ditingkatkan ini ya, yang tengah. Itu juga kemarin saya ditanyakan, jadi kalau direfleksikan saya yang masih kurang tuh apa, yang masih bisa ditingkatkan itu apa gitu. Jadi kita jawab tadi yang masih kurang apa. Kalau saya jelas simulasi apa itu namanya, manajemen waktu Pak, saya masih kurang. Terus mungkin kita tadi kelupaan ini seharusnya tadi ada apa, misalkan ya saya harusnya tadi menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis, tapi saya sebutkan aja, tidak saya tuliskan. Misalnya kayak gitu. Kita ingat-ingat lagi apa sih yang bisa kita perbaiki dari apa yang sudah kita simulasikan tadi gitu. Kemudian ada juga saya pertanyaan, bagaimana jika pembelajaran diimplementasikan lebih dari 10 menit? Tadi kan cuma 10 menit. Seandainya kalau diimplementasikannya sesuai modul ajar, taruhlah di situ ada 2 JP, ada 3 JP. Kalau seandainya diimplementasikannya sesuai sama itu tuh, gimana? Apa yang akan terjadi gitu? Apa yang akan terjadi? Bagaimana? Nah, kita jelaskan. Jadi intinya kalau misalkan nanti ada pertanyaan setelah sesi simulasi, yang penting modul ajarnya, RPP-nya kita itu benar-benar kita tahu isinya itu apa. Kadang kan kalau teman-teman download aja itu tanpa tahu ini apa ya, ini modelnya kita pakai apa, ini strateginya apa, ini metodenya apa, pendekatannya apa dan sebagainya, siapa tahu itu ditanyakan gitu ya. Kemudian nanti kalau ditanyakan, Bapak Ibu, Ibu Bapak kalau mengajar sebagai apa nih? Boleh nanti dijawabnya,
saya berusaha sebagai coach gitu ya, coach bagi anak-anak. Boleh jawab fasilitator juga boleh, tapi lebih ke coach gitu. Terus tipsnya apa nih? Oh, ini pastikan persiapan sudah baik, KTP segala macam KTP disiapkan ya. Terus ini tadi udah saya sampaikan tidak terbebani dengan hal-hal teknis karena ibu bapak itu kalau di kelas udah nggak ada yang perlu diragukan lagi, tapi kadang itu ngeblank. Ngeblanknya itu ya itu tadi karena dinilai, karena takut kalau nanti sinyalnya hilang, takut kalau ini, takut kalau itu. Udah seperti tadi Pak Harun bilang, pede, mantep, full senyum, udah los gitu. Oke, terima kasih salam dan bahagia. Sebelum kembali lagi ke Bu Lia, saya mengingatkan sedikit ya, menyampaikan ini ada titipan dan harus saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Di sela-sela kesibukannya, masih ada waktu beberapa hari ke depan, jangan lupa untuk mengikuti apresiasi GTK 2023 dalam rangka HGN ya, 2023 ada 4 kategori yang bisa teman-teman ikuti di situ. Ada apa aja tuh? Ada GTK inovatif, GTK dedikatif, inspiratif, dan juga terima kasih guruku. Ada juga kategori untuk teman-teman yang sedang PPG atau kemarin PPG gitu ya. Jangan lupa buat ikut apresiasi GTK 2023. Oke, itu saja dari saya. Kembali ke Bu Lia. Ya, terima kasih, super sekali, sangat inspiratif. Ini sudah antri pertanyaannya, baik melewati kolom chat dan juga ada yang raise hand. Untuk yang di kolom chat, tadi ada yang menyebut penggunaan proyektor atau LCD boleh tidak, gitu. Atau mungkin penggunaan media. Nah, ini kalau yang hampir sama, mohon kalian ya, Mbak Kristi, bisa dijelaskan kalau misalkan pada saat kita simulasi, bisakah kita menggunakan apa namanya LCD atau proyektor, karena ada Bapak Ibu yang menggunakan PowerPoint atau Canva dalam menjelaskan. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian ini bisa disimpan dulu ya, Mbak Kristi ya. Untuk yang pertama, saya persilahkan kepada Ibu Yusniar. Ibu Yusniar, halo, masih di tempat? Ibu atau Bapak ya? Ya, Bu. Ya, silakan Ibu Yusniar memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perasaan saya, Bu, nggak ada pertanyaan, Bu. Oh ya, bisa dilanjutkan Bukan Ibu saya Nani. mungkin, Bu. Ibu Nani Hermawati. Silakan Ibu Baik, Nani Bu. Hermawati. Ya, saya Nani Hermawati dari Brebes. Ya, silakan Bu. Begini, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan tentang ketika simulasi mengajar, apakah penampilan kita perlu memakai atribut kedinasan, Bu, begitu. Sudah Bu? Sudah, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutkan penanya yang ketiga, Ibu Ismah Rahmawati. Silakan Ibu. Masih di tempat Ibu? Ya, selanjutkan karena tidak bisa dihubungi Bapak Muhammad Hasan. Bapak Muhammad Hasan? Iya, Bu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan dari Kecamatan Kalibiro. Dari paparan yang sudah disampaikan tadi, sebenarnya sudah sangat jelas dan membantu sekali. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya butuh tahu trik apa yang kemungkinan bisa dilakukan ketika, ya mohon maaf karena saya sendiri kalau depan kamera itu masih begitulah, masih nervous lah. Ini mungkin trik apa yang bisa nanti untuk menghilangkan rasa nervous atau bagaimana lah performa itu bisa maksimal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya,
Mbak Kristi, 3 penanya, silakan diberikan saran, tips, dan triknya, Mbak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Nanti dibantu jawab juga sama Pak Harun ya. Jadi siapa tahu nanti ada tambahan atau ada masukan atau ada perbedaan gitu ya. Karena berbeda itu unik. Ya, nomor 1, bolehkah pakai share screen? Boleh sih kalau mau pakai share screen ya. Kenapa enggak ya? Boleh-boleh aja. Tapi kemarin itu saya kebetulan kemarin ikut yang dari BPGP itu yang YouTube itu ya untuk simulasi mengajar. Simulasi iya pokoknya yang untuk tahap 2 ini. Kayaknya kemarin itu disampaikan bahwa saya kurang dengar jelas atau tidak ya. Kurang disarankan gitu kalau mungkin ada tampilan atau apa lebih ke bagaimana kita presentnya gitu. Kalau kayak misalkan video pembelajaran seperti itu, kalau bisa tidak usah, dalam artian misalkan gini, video pembelajaran yang misalkan yang menjelaskan, video pembelajaran yang menjelaskan gitu. Kenapa yang menjelaskan videonya, kenapa enggak kita gitu misalkan ya. Tapi kalau share screen-nya PPT gitu ya nggak apa-apa. Cuman sedikit masukan aja kalau kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi bahwa memang tidak semua anak itu sama memiliki gaya belajar yang sama. Taruhlah nonton video, tidak semua anak itu suka nonton video. Diperlihatkan slide, tidak semua anak itu suka lihat gambar gitu. Jadi kalau saya sendiri lebih suka menyiapkan di kelas di sini di sebelah sana ada saya siapin misalkan gambar-gambar berkaitan dengan materi. Saya persiapkan untuk sebuah kelompok yang ketika mereka membutuhkan tampilan video, mereka senang seperti itu, saya sampaikan ke mereka, ke kelompok ini gitu dan lain sebagainya. Jadi mereka kan memang punya gaya belajarnya sendiri. Ini salah satu dari diferensiasi juga sih. Tetapi kalau pertanyaannya bolehkah pakai share screen? Boleh. Itu jawabannya. Yang kedua, atribut kedinasan. Jadi saat itu ternyata kemarin lihat di grup ada yang malam ya, ada yang simulasinya malam. Kalau simulasinya malam, saya rasa disesuaikan aja. Kalau malam berarti kan di rumah. Kalau mau pakai atribut kedinasan ya nggak apa-apa. Tapi itu tuh tidak keharusan nggak pakai atribut kedinasan, jadi nilainya dikurangi. Itu nggak. Yang penting kan kita pakaiannya rapi gitu. Jadi itu menurut saya sih ya tidak keharusan karena itu juga bukan penilaian yang harus ada atribut kedinasan gitu. Yang penting rapi, sopan seperti itu. Yang ketiga, triknya yang bagaimana dilakukan untuk menghilangkan nervous. Saya malah kesulitan ketika saya bertemu langsung dengan orang. Saya kebalikannya nih Pak Muhammad Hasan. Kalau saya mau tanya gimana triknya kalau ketemu orang supaya nggak nervous. Kalau saya justru kalau dengan kamera seperti ini, toh saya nggak ketemu langsung sama kalian gitu ya. Ibarat kata, ya udah saya ngomong-ngomong aja gitu. Anggap aja ini saya lagi cerita-cerita di depan kaca. Anggap saya lagi cerita-cerita aja biasa. Itu lagi berhayal, lagi apa gitu. Dengan asiknya saya. Ya, anggap aja seperti itu. Kalau saya justru kebalikannya, kalau ketemu langsung sama orang dan orang itu menatap saya langsung, aduh gitu. Karena memang terbiasa seperti ini. Mungkin tipsnya karena kita tidak bertemu secara langsung, kalau sebenarnya kalau udah siap sih, kalau kita udah siap dari segi materi, siap dari segi media, dan siap dari apapun itu ketika ketemu oleh asesor, insya Allah akan tenang. Pak Harun barangkali bisa nambahin nih Pak Harun. Ya, Pak Harun masih bergabung Pak Harun? Iya, Mungkin bisa masih. menambahi. Iya. Oh ya, ya tadi udah disampaikan semua. Sih menggunakan pakai proyektor gimana itu luar biasa. Tapi jangan lama-lama, intinya kan gitu. Tadi udah disampaikan juga bahwa kita menampung semua kebutuhan belajar saja. Jadi ada yang menggunakan proyektor, gambar atau tulis dan lain sebagainya. Intinya ya boleh aja
ini saya tayangkan menggunakan proyektor gitu. Udah paham ya anak-anak? Nah, kemudian ganti yang lain gitu, jangan lama-lama karena waktu juga sih. Kemudian yang menggunakan identitas tadi apa ya, atribut gitu ya. Saya kira sama dengan jawabannya Bu Kristi bahwa kita tidak ada acuan yang baku untuk menggunakan atribut atau tidak, hanya kita menggunakan pakaian yang layak, yang baik gitulah, yang sopan dan lain sebagainya itu. Kemudian dari Pak Hasan, ini luar biasa ini Bu Kristi, Pak Hasan itu teman saya dekat satu korwil ini, satu korwil. Nanti bisa bincang-bincang lagi, kebetulan dekat juga SD dengan saya. Nah, itu ya yang penting kita mantapkan saja bahasan, kita mantap saja, kita pede saja, anggap aja tadi seperti Bu Kris itu kita hanya bicara di depan kaca dan lain sebagainya gitu. Pokoknya mantap aja, nggak usah memang kadang sih kita kalau belum, aduh gimana ya, dilihat seperti kemarin kami melaksanakan wawancara di PP juga kelihatannya lihat terus gitu sampai nggak senyum nggak apa lagi itu asesornya kadang begitu, asesornya itu kadang ya gitulah, wajahnya itu gitu serem gitu ya, tetapi sebenarnya nggak serem, dia orang baik-baik semua, luar biasa semua, tapi kita jangan terpancing dengan keseremannya, tapi kita harus enjoy, harus seneng, harus gembira, akhirnya wajahnya agak di gini ditarik ke belakang gitu, akhirnya agak tertawa gitu ya, ya senyum, wajahnya senyum gitu. Jadi yang memandang sana kan enak gitu, seneng. Itu yang menilai bukan nanti, meskipun nanti bicaranya belepotan mungkin ya akan seneng menilai karena wajah kita gembira gitu loh, seneng. Wah, ini luar biasa ini. Akhirnya nyaman gitu. Mungkin itu sih, Mbak. Terima kasih. Ya, begitu Bapak, Pak Hasan, bagaimana nanti bisa dilanjutkan sharing karena dekat ya, dekat dengan Kaliwiro kan bisa nanti langsung. Saya lanjutkan sesi selanjutnya untuk penanya Ibu Riris Pawitanti. Riris. Ya, terima kasih Bu. Saya Ya, mau monggo. bertanya sama Mbak Christine deh. Ini berhubungan langsung dengan seputar pertanyaan setelah simulasi. Nah, di sini kan saya itu berpikir kekurangan itu yang dimaksud oleh asesor itu kekurangan dalam pembuatan RPP atau pas kita simulasi seperti itu. Dan di sini juga nantinya kan saya juga akan mencoba di dalam simulasi itu kalau bisa kan memang harus 10 menit, Jeh. Jadi kan kita harus berusaha. Dan saya sebelum mendaftar CGP juga saya berusaha mencantumkan di dalam RPP itu ada model, metode, dan media. Mungkin saya bertanya kepada Mbak Christine apa kekurangan gitu yang harus saya jawab kepada asesor. Seperti itu ya Bu. Terima kasih. Maaf, selanjutnya saya tambah lagi, disimpan dulu ya Mbak Kristi. Monggo Bu Milkiansyah atau Pak atau Bu ya, Milkiansyah. Ya, Oh, izin Pak. Bu. Oke. Ya. Monggo Pak. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin cerita sedikit Bu. Waktu itu saya pernah di CGP Angkatan 9 itu di tahap kedua. Itu pada saat saya simulasi mengajar, itu suara saya itu tidak terdengar jelas oleh asesor. Jadi saya sudah berulang-ulang kali, bagaimana Bu, apakah suara saya sudah jelas? Jadi asesornya itu sedikit bingung seperti itu Bu. Jadi ekspresinya itu bingung. Saya ulang lagi, Bu, apakah suara saya sudah jelas? Ya, oh ya Bapak, kalau seandainya masih suara Bapak tidak jelas, ya Bapak langsung saja ya simulasi apapun yang terjadi silakan lanjut sampai selesai. Nah, itu waktu itu saya pakai laptop itu ceritanya Bu, nggak pakai HP. Dan jadi minta tolong tipsnya dari Ibu, apa namanya, kita bagusnya pakai HP atau pakai laptop atau pakai dua device seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Satu lagi ya, Bu Kristi. Saya beri kesempatan untuk Ibu Sarinah. Iya, Ibu. Silakan memperkenalkan diri Ibu Sarinah. Iya, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya Ibu Sarina dari Kabupaten Toli-Toli. Yang ingin saya tanyakan, maaf Ibu, apa suara saya terdengar? Jelas Bu, jelas sekali Bu. Silakan monggo.
Yang saya ingin tanyakan Ibu, kebetulan kan ini pengalaman saya kemarin di hari pertama saya sudah mendapatkan jadwal simulasi di hari pertama. Jadi sedikit cerita, sepertinya tadi saya mendengar dari Ibu Kristia, sepertinya agak sama karena ketika membuka SIM PKB, tahu-taunya sudah dapat jadwal. Jadi kayak sempat kaget gitu, begitu belum ada persiapan langsung ada penjadwalan. Nah, jadi terus alhamdulillah, tapi sebelum memang saya mengikuti CGP ini, saya sudah banyak membaca referensi cara ikut simulasi. Nah, itu saya terapkan, alhamdulillah berjalan lancar. Jadi yang saya ingin tanyakan selanjutnya Ibu, kira-kira kalau kita sudah mengikuti simulasi ini, ada ketentuan kita pasti akan ikut wawancara lagi, ataukah ada lagi penilaian untuk simulasi ini sehingga tidak bisa lanjut ke wawancara? Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Monggo, Mbak Kristi atau Pak Harun, silakan memberikan tanggapannya. Oke, boleh nanti ditambahkan ya Pak Harun, dan Bu Lia juga boleh menambahkan loh, soalnya Bu Lia itu angkatan kita CGPA 6, beliau juga narasumber berbagi praktik baik PMM juga. Jadi ya harus ini dong, harus berbagi ilmunya juga sama kita dong. Siap, Oke, nanti siap. juga ya Pak Harun dan juga Bu Lia. Pertanyaan pertama, kekurangannya bisa apa aja sih? Apakah dari Bu Riris ya, apakah kekurangannya itu kekurangan kita dalam menyusun RPP modul ajar, ataukah kekurangannya itu saat kita melakukan simulasi mengajar gitu ya. Nah, tadi juga ada sekalian dijawabin yang ada di kolom chat, saya pakainya RPP kurikulum 13, nggak apa-apa. Nggak apa ya, saya udah jawabin ya. Kurikulum 2013 nggak apa-apa. Tidak harus kurikulum merdeka. Kalau memang kita implementasinya kurikulum 2013 nggak apa-apa. Tidak diharuskan kurikulum merdeka gitu. Oke, pertanyaannya apa saja? Nah, pertanyaannya apa saja? Kekurangannya apa saja? Nah, itulah kemampuan kita untuk melakukan refleksi. Nah, memang sekarang itu kan kita aja ini ya, pembelajaran, setiap pembelajaran ada refleksi. Terus kita di kombelnya di sekolah juga setiap pekan juga ada refleksi. Jadi bagaimana memang seorang guru itu harus terus belajar dan merefleksikan diri. Sebenarnya refleksi tidak hanya yang kurang untuk ditingkatkan, tapi yang baik juga. Yang baik nanti supaya itu bisa dilakukan lagi. Jadi yang baik supaya kita bisa lakukan lagi, yang kurang supaya nanti bisa kita tingkatkan, bisa berangsur-angsur menghilang tuh kekurangannya, terus bisa kita tingkatkan lagi gitu. Nah, kaitannya dengan kekurangannya bisa apa aja? Nah, tergantung. Kita berarti mikir lagi, tadi kekurangan saya apa ya? Bisa aja RPP-nya tertulis apa, ternyata di simulasi saya tidak laksanakan. Itu bisa jadi yang bisa kita sampaikan. Oh, ini Pak, saya tadi belum menyampaikan refleksi, misalkan padahal refleksi harus ya, misal lah kelupaan kita tidak refleksi, atau ini Pak tadi tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya misalkan. Nah, itulah yang nantinya akan kita sampaikan kekurangan-kekurangan kita apa aja itu sebagai bahan refleksi kita ya. Jadi diingat-ingat tadi apa aja sih yang kelupaan gitu. Kemudian tadi CGP angkatan 9, suaranya tidak terdengar jelas. Gimana nih solusinya? Solusinya itu pastikan dulu sebelumnya sudah dicoba terlebih dahulu gitu. Kalau misal sebenarnya tidak bisa tidak bisa haruskah pakai laptop atau haruskah pakai HP? Bisa mana aja, mau laptop bisa, mau HP bisa. Tapi sebenarnya kalau untuk saran sih sebaiknya laptop gitu ya. Dipastikan dicoba dulu bahwa suaranya aman, laptopnya itu suaranya bisa terdengar dengan jelas. Kadang suara tidak terdengar dengan jelas itu selain device-nya juga mungkin jaringan segala macam. Kemarin saya pengalaman ketika wawancara pengajar praktik. Jadi sebelum Ibu Bapak kemarin ada pengumuman, kita wawancara pengajar praktik dulu. Saat wawancara pengajar praktik itu udah ya, masuk dulu ke linknya. Saya pakai laptop. Kemudian ini laptopnya itu blank, hitam gitu. Terus dari sana asesornya, Ibu, apakah Ibu sudah siap segala macam.
Bu, mohon maaf kok nggak kelihatan gambarnya ya. Terus dari sana bilang, loh padahal saya bisa jelas loh lihat mukanya ibu tuh gitu. Terus tapi di sininya blank Bu, hitam, nggak kelihatan apa-apa. Coba ya ibu keluar dulu terus masuk lagi. Nah saya keluar terus masuk lagi. Gimana ibu? Sama Bu, masih hitam. Nah ternyata itu memang laptop saya kalau masuk ke Meet itu agak lama, prosesnya lama sampai nanti bisa kelihatan. Kalau Zoom langsung, kalau Meet agak lama. Akhirnya waktu itu kalau saya pakai HP aja gimana Bu? Oke, gak apa-apa pakai HP. Jadi akhirnya pakai HP dan lancar Itu gitu. enggak Jadi memang kebiasaan pastikan, saya. nah, pastikan kita udah coba dulu dan itu make sure benar-benar aman. Ketika disampaikan bahwa kok suaranya kurang jelas, kita juga mau simulasi jadi pikirannya jelas nggak nih suara, jelas nggak nih suara kan jadi gitu, jadi ngeblank juga di tengah-tengah tadi sampai mana ya, tadi apa ya gitu. Sama ini ada masukan juga dari PP saya kemarin bahwa yang namanya kita mengajar itu nggak harus hafal RPP ya. Jadi kalau misalkan nanti sambil ada catatan di meja itu nggak apa-apa boleh, karena nggak harus dihafalin. Terus dari Ibu Sarina Toli-Toli, waduh jauh sekali nih ya. Nah, saya pasti ikut wawancara nggak? Atau itu dinilai dulu simulasi mengajarnya? Kalau Ibu Bapak udah ikut simulasi mengajar, itu pasti bisa ikut wawancara. Yang dimaksud wawancara itu kan wawancara nanti ya, setelah ini ya, bukan bukan setelah simulasi, tapi ada lagi kan, ada 2 sesi kan. Itu pasti ikut wawancara. Tetapi yang bisa ikut wawancara hanya yang sudah melakukan simulasi. Paham nggak nih bahasanya ya? Jadi kalau ibu bapak itu ikut simulasi, pasti bisa wawancara. Tapi kalau simulasinya terlewat, wawancaranya udah nggak bisa, gitu ya. Jadi tidak ada penilaian terlebih dahulu eh, untuk simulasi mengajarnya lolos atau enggak gitu, enggak. Makanya kan tadi ada pertanyaan, saya kemarin nggak lolos itu nggak lolosnya di wawancara atau di simulasinya ya, karena kita nggak tahu, nggak dikasih tahu juga nggak lolosnya yang mana gitu. Bisa ditambahkan Pak Harun dan Buli ya, semoga bisa menjawab ya. Ya, sambil mengingatkan ya Mbak Kristi, Pak Harun, dan kita semua, ternyata penanyanya masih banyak sekali, sementara waktunya tinggal 7 menit. Harusnya ditambah 2 jam lagi ya Mbak Kristi ya. Kayaknya baru bisa memenuhi pertanyaan Bapak Ibu. Ya, saya karena sudah diberi izin oleh narasumber, menambahkan saja pengalaman saya, ya pengalaman saya Mbak Kristi dan juga Pak Harun. Saya sebelum simulasi, saya praktek menggunakan HP, kemudian saya video. Jadi di situ saya bisa tahu gestur saya yang kurangnya di mana, ekspresi saya kurangnya di mana, kemudian bisa pemetaan waktu. Jadi nanti kalau kita sudah praktek, kita video pakai HP gitu, sementara di depan kita ada kertas, di depannya sudah isi poin-poin, jadi kita bisa latihan lah, oh saya kurangnya ternyata di sini, tadi kelamaan di sini. Mungkin seperti itu saja, sambil menambah kepedean kita, biar besok kita bisa tampilnya, bisa actionnya itu bisa maksimal. Itu tips dari saya, sedikit nambahi ya Mbak, berdasarkan pengalaman apa yang sudah saya peroleh. Pak Harun bisa menambahi, Pak Harun? Kayaknya udah cukup, cuman tadi ada yang tentang penilaian, maksudnya lolos dan tidaknya itu intinya bahwa yang mengikuti wawancara ini adalah yang mengikuti simulasi begitu. Tapi apabila panjenengan semua tadi nantinya tidak mengikuti simulasi, maka sudah dianggap gugur gitu. Tetapi setelah mengikuti simulasi nanti ada penjadwalan untuk wawancara. Pasti ikut wawancara gitulah, intinya gitu. Itu sih. Kemudian kalau yang tadi ini yang di ada yang RPP-nya beda, sudah disampaikan tadi. Kemudian yang RPP-nya ada videonya, nanti ditampilkan aja videonya meskipun sebentar gitu. Misalnya gini, bahasanya anak-anak Pak Guru mau memutar video gitu. Udah paham anak-anak, misalnya udah kelihatan di layar gitulah. Oh ini videonya anak-anak ya, udah jelas ya. Oh ya, udah terima kasih misalnya gitu aja. Langsung seret gitu. Jadi nanti waktunya tidak habis untuk itu. Itu mungkin Mbak. Terima kasih Mbak. Ya, selanjutkan masih ada yang antri lagi, Ibu Freni Octavia. Monggo Ibu Freni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mematikan kamera ya. Mau sedikit tanya ini tentang simulasi. Dari mana ya Ibu? Ibu dari mana Bu? Dari kota mana? Jawa
Tengah, Bu. Pemalang? Jawa Tengah, ya. Oh ya, nggih, monggo Bu. Saya mau tanya, misalkan kemarin itu kan kemarin saya buat RPP-nya kan kebetulan yang ada seadanya, jadi tidak ada apa yang khusus apa buat CGP itu. Untuk tanya apakah boleh di-skip, Bu? Itu yang Suaranya pertama. putus-putus, Bu. Untuk langkah-langkah pembelajaran pada RPP, misalkan apa waktunya kan terlalu lama pada RPP, apakah bisa di-skip-skip, Bu? Jelas tidak ya? Sudah, Bu, sudah. Kemudian Untuk RPP apakah bisa di-skip-skip gitu ya, Bu? iya. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan kan tidak dianjurkan untuk menggunakan proyektor, padahal di RPP saya itu kayak tadi ada video sama PPT, itu bagaimana solusinya, Bu? Media yang saya gunakan itu bagaimana maksudnya? Apakah saya boleh menampilkan yang lain? Itu solusinya bagaimana? Sudah, Ibu? Ya, ya cukup seperti itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ya. Monggo Pak Harun atau Mbak Kristi, silakan menanggapi. Pak Harun, barangkali Pak Harun. Oke, baik. Tadi kalau saya bisa menangkap tentang RPP yang sudah diunggah gitu ya, sudah diunggah mau diganti gitu. Iya, ada Tidak, improvisasi tidak ya. kan, Pak. Cuman misal langkah-langkahnya kan pastinya kan banyak Skip ya, Pak. langkahnya di skip. Apakah boleh di skip-skip begitu, Pak? Intinya itu aja Bu, yang sudah itu aja sudah ada, tinggal nanti nggak masalah sih seperti itu. Intinya langkah-langkahnya nanti bisa ditambah atau mungkin bisa dikurang, nggak masalah sih Bu. Intinya nanti dalam penyampaian itu nanti semuanya masuk gitu langkah-langkah yang ada di RPP itu yang Ibu harapkan itu. Jadi mungkin ada yang dibuang nggak masalah, yang tidak ada yang tidak disampaikan gitu. Tapi intinya tentang apa namanya menampung semua kebutuhan belajar murid itu sendiri Bu. Itu Bu. Terima kasih Bu. Iya, Pak. Nambahin ya Bapak, Ibu. yang tadi ini nambahin yang tadi kan pertanyaannya dua ya. Yang satu yang tampilkan share screen tadi saya catat. Karena tadi kan apa saya udah tulisnya tampilkan share screen. Tapi apakah mending saya ganti? Nggak usah. Jadi asesor kan udah pegang RPP-nya kita. Nah, sesuaikan saja sama RPP-nya itu. Nggak apa-apa sih, bukan berarti maksudnya tidak recommended untuk share screen. Nggak apa-apa sih share screen boleh, tapi maksudnya share screen-nya kita bentar aja. Terus tadi yang dimaksud dengan di skip itu mungkin maksudnya gini ya, bukannya langkah-langkahnya yang dilewatin, tetapi dalam artian gini misalnya. Anak-anak coba lihat, Ibu ada, ini lagi jelasin apa ya, ada gambar, coba udah lihat belum gambarnya? Udah Bu, nah coba ceritakan nih gambarnya tentang apa? Ah bagus, oh iya benar nih gambarnya tentang ini. Terus misalkan ada lagi video, nah videonya baru kita setel berapa detik. Terus nah, sudah paham kan dengan video yang tadi disampaikan? Coba menurut anak-anak di video itu gimana nih pendapat kalian? Atau apa yang membuat ini jadi begini? Dampaknya gimana? Padahal maksudnya skip itu kan itu video belum selesai ditonton. Kita cuman play sedikit, tapi kita anggap bahwa anak-anak semuanya udah menonton. Maksudnya skip itu yang seperti itu. Tapi kalau langkah-langkah yang ada di RPP jangan dihilangkan. Cuman kayak di skip itu kayak seolah-olah bahwa itu benar-benar sudah kita lakukan sampai benar-benar selesai gitu. Seolah-olah itu tuh udah kelar, udah benar-benar kita laksanakan yang ada di RPP itu. Gitu. Bisa dipahami nggak bahasanya? Semoga bisa. Ya, sudah jelas ini, Bu Freni. Skip itu maksudnya tidak semua harus sampai selesai. Tadi maksudnya ketika kita menampilkan screen apa namanya, share screen tentang PowerPoint misalkan, cuma menunjukkan seperti ini dengan gestur aja sudah kelihatan, dengan ekspresi kita, oh ini kita menunjukkan, atau dengan ekspresi, dengan verbal itu sudah bisa menunjukkan kalau kita sudah melakukan praktek mengajar seperti itu. Gimana Bu Freni? Sudah jelas nggih?
Ya Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih, sementara di tulisan itu yang sudah kami share bahwa acara webinar ini sampai jam 9. Bagaimana, atau ada pertanyaan waktu Mbak Kristi? Itu sepertinya Pak Harun tuh masih mau menyampaikan itu. Soalnya Pak Itu Harun itu yang keinginan wawancara berbagi. belum, Iya, ini baru simulasi, wawancaranya gimana ini belum, nggak padahal belum apa-apa. Teman-teman bahas. tidak keberatan nih kalau kita tambah waktunya. Coba kita tanya dulu teman-teman, kayaknya oke nih. Ini Oke, siap. partisipannya masih 167, kayaknya masih Oke, lanjut. 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 ya, monggo. Lanjut, Nah, Kak. Pak Harun, kita extra Siap. time. Nanti jangan lupa siapin kopinya buat kita ya. Kopi Oke. dan camilan ya, Mbak Kristi. Iya. Iya, siap, pokoknya udah siap, mana ini malah jauh. Iya, yang pokoknya nyantai aja Bapak Ibu, silakan sambil minum, ngopi, juga diperbolehkan, nggak masalah Bapak Ibu, penting santai aja. Moderator boleh ngopi nggak Pak ini? Sambil ngemil-ngemil Boleh, gitu iya boleh? boleh aja. Siap. Iya boleh lah ya, kita santai aja, boleh sambil ngopi gitu, santai-santai rileks biar kita nyaman, juga bahagia, jangan sampai tidak bahagia Bapak Ibu, pokoknya harus bahagia. Itu nomor 1. Gimana itu Mbak Riflia? Langsung ke Ditambahi wawancaranya? yang wawancara, ini ada Pak, Oke. ini benar namanya Pak Hadapi Fana. Terus Pak Hadapi Fana, betul? Saya persilakan. Barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan wawancara simulasi, karena setelah kita simulasi, lalu 2 asesor kita akan berikan pertanyaan, tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Kristi, akan ada pertanyaan yang berkaitan dengan simulasi kita. Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita beralih ke wawancara setelah simulasi ya. Pak Adapivana, silakan. Sudah raise hand? Atau Bu Yeti dulu? Bu Yeti, monggo Bu Yeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia atas waktunya. Selamat malam juga untuk Pak Harun, Katis, dan juga teman-teman seperjuangan. Dalam hal ini saya menanyakan tentang yang Google Meet, Pak. Itu kan di PKB sudah muncul ya. Apakah kita boleh mencoba untuk setting latar ketika simulasi nanti atau nggak boleh klik dulu untuk Google Meet-nya, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya simpan Waalaikumsalam dulu warahmatullahi wabarakatuh. pertanyaannya tentang Google Meet. Kemudian Pak Hadapivana. Pak Hadapivana, bagaimana? Ini kayaknya sudah on kamera, tapi Pak Hadapivana. Ini raise hand, sudah raise hand Pak Hadapivana. Ya, sambil menunggu Pak Hadapivana fokus, mungkin barusan ngopi dulu biar fokus. Silakan untuk Bu Yeti, pertanyaannya bisa dijawab. Bu Kristi. Oh, oke. Ibu Yati Herawati, nanti dibantu Pak Harun sama Bu Lia. Apakah Google Meet-nya kita bisa diklik? Itu saya sendiri kurang tahu apakah memang sebelumnya itu bisa kita klik, karena kemarin kan kita ngekliknya memang 15 menit sebelum waktunya dimulai. Nah, apakah kalau sebelum itu bisa berfungsi dalam arti memang sudah ada di situ linknya atau linknya baru dipakai buat peserta lain, itu ini saya nggak tahu ya. Jadi saya kasih ke Pak Harun. Silakan Pak Harun. Ya, terima kasih Bu Yeti Herawati, Bu Kris juga tadi udah menjawab sih, sebenarnya udah terjawab. Intinya bahwa Google Meet itu kita gunakan 15 menit sebelum. Jadi sama sih sudah sama Bu Kris tadi, bahwa sebelum waktunya itu mungkin Google-nya masih dipakai orang lain. Jadi di asesor ini biasanya itu banyak CGP banyak itu antri. Seperti halnya kami yang kami alami, jadi waktunya sudah habis itu sudah harus keluar gitu, karena mau dipakai dengan yang lain dari CGP lain gitu. Intinya bahwa nanti kita buka setelah 15 menit sebelum gitu untuk ancang-ancang gitu Bu Yati. Pak, siap. Makasih Pak atas jawabannya dan Bu Iya. Cis. Mungkin saya bisa menambahi pengalaman saya, Bu. Jadi waktu itu setengah jam sebelum jadwal, ini pengalaman saya pribadi, setengah jam sebelum jadwal, saya coba-coba iseng, Bu. Google Meet-nya saya klik. Ternyata asesornya itu setengah jam sebelum dimulai, itu ternyata sudah dibuka.
Terus terang saya kaget juga gitu. Loh kok sudah dibuka, terus langsung menyapa saya, halo Ibu gitu. Senang sekali berjumpa dengan Ibu. Ibu kok bahasanya apa ya? Semangat sekali, udah dibuka padahal masih setengah jam gitu. Iya Pak gitu. Habis itu bagaimana langsung aja ya Bu, karena kelihatannya Anda sudah semangat gitu, udah siap gitu. Terus akhirnya kita setting suara, setting pencahayaan. Jadi kan lebih rileks gitu. Kalau kita kasarnya kalau sekolah kita datangnya lebih pagi, kita kan prepare-nya jadi lebih siap. Akhirnya bisa setting suara. Waktu itu kameranya saya tempatkan di tempat yang bisa kelihatan seluruh setengah badan ke atas, kemudian muka saya nanti kelihatan karena waktu itu saya lampunya mati, jadi saya akhirnya cari-cari yang apa namanya sinyal kuat, lampu sekolah bukan listrik tapi lampunya kebetulan mati, akhirnya saya pakai cahaya matahari yang dari luar gitu Bu. Jadi menurut saya kalau sudah siap klik aja nggak apa-apa, kalau memang belum play. Ya, Berarti mohon. untuk setting setengah jam sebelum pelaksanaan itu udah bisa ya Bu ya? Untuk Kalau setting. asesornya sudah buka bisa Bu. Kebetulan pengalaman saya asesornya udah duluan buka Udah gitu. standby ya? Jadi ya sudah standby. Setelah itu memang sudah antri. Ini ya Bu tepat waktu karena setelah Ibu ini habis ini ada yang lain. Oh ya gitu. Ya itu tambahan saja dari saya begitu Bu. Ya. Cukup Bu. Terima kasih Bu. Oke. Selanjutkan Bu Harniwati, monggo Bu Harniwati. Baik, terima kasih. Untuk simulasi wawancaranya itu apakah terkait dengan IC yang kita tulis pas kemarin itu? Terima kasih. Langsung saja Pak Harun. Baik, Pertanyaan dari Bu Harniwati. Bu Herniawati, Ya. jadi bahwa pada saat simulasi itu akan ada pra gitu ya, pra sebelum kita melakukan simulasi. Jadi ya kita perkenalan, kemudian kita menunjukkan tadi KTP dan lain sebagainya itu. Setelah itu baru simulasi. Kemudian setelah simulasi itu ada pasca setelahnya itu ada wawancara. Nanti yang ditanya-tanya seputar itu aja Bu, bukan isainya. Jadi nanti ini isai belum ya Bu, wawancara yang isai ini belum dipresentasikan ini baru simulasi. Jadi yang wawancara simulasi itu hanya seputar RPP itu Bu. Misalnya bagaimana tujuan pembelajarannya, apakah sudah tercapai atau belum, kemudian penilaiannya seperti apa penilaian dalam simulasi tersebut. Nah, bagaimana apabila dilakukan tidak simulasi yang betulan gitu. Pada saat mengajar betulan bagaimana misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Intinya bukan yang isai Bu, tentang tentang RPP simulasi mengajar itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Harun. Sudah Iya. jelas ya Bu Hani ya. Ya, untuk di kolom chat ada pertanyaan bagaimana trik kita bisa menjawab wawancara seputar simulasi. Silakan Bu Kristi. Silakan ditanggapi itu pertanyaan di chat. Halo Bu Pertanyaan di Kristi. chat. Iya, oke. Pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara menanggapi gitu ya? Enggak, ini apa tips-tips biar bisa menjawab pertanyaan setelah wawancara, setelah simulasi. Oh, tips-tips menjawab setelah simulasi. Tadi kayaknya udah di-spill dikit. Kalau tipsnya untuk menjawab setelah simulasi, pastikan memang kita itu benar-benar memahami modul ajar, memahami RPP kita. Yang terpenting dari sebuah kegiatan pembelajaran itu kan tujuannya tercapai. Mau pakai cara apa aja, mau alurnya bagaimana, itu kan merdekanya kita sekarang ya sebagai guru yang merdeka itu ya, dan siswanya juga merdeka begitu untuk mencapai ketujuan pembelajaran tersebut. Jadi yang penting tujuan pembelajarannya tercapai. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu caranya kita buat mencapai ke situ gimana. Mulai dari awal itu mulai ke pendekatannya gimana, nyambung lagi ke modelnya, nyambung ke metodenya, medianya, ada peraga atau dan lain sebagainya, itu kitanya harus tahu gitu. Kemudian seputaran memang refleksi, lebih ke banyak refleksi guru kan. Tadi yang udah bagus dari yang kita sampaikan tuh apa, yang masih bisa kita perbaiki apa. Makanya benar-benar
Kalau saya ada itu namanya, mungkin teman-teman kan ada juga kan komponen-komponen yang harus ada saat supervisi. Ada 18 komponen saat supervisi. Itu mungkin bisa dipakai buat acuan. Jadi kalau supervisi itu awal harus ada kesepakatan, harus ada misalkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu bisa buat patokan tuh ketika supervisi kan pasti dari kepala sekolah dapat kita buat acuannya kita. Bisa itu dipakai. Saya sedikit tambahin ini, share screen dikit aja, 1 menit deh mungkin ya. Ini teman-teman, saya mau share ini. Ini adalah profil PMM saya ya. Mungkin kalau yang udah ngikutin Instagram saya udah tahu. Jadi di profil PMM saya ini saya bagikan tugas-tugas guru penggerak saya upload ke situ. Jadi ini sih saya sih yakinnya bakalan pada lolos semua nih. Yakinnya sih begitu. Maka nanti ketika teman-teman lolos bisa lihat referensi dari contoh-contoh tugas-tugas saya di guru penggerak dulu. Ada tugas guru penggerak, ada file dari ini pelatihan mandiri juga yang udah lolos validasi, ada LKPD barangkali mungkin seperti ini ya di bahan ajar, ada LKPD, terus mungkin teman-teman yang lagi PPG juga di situ ada perangkat juga. Taruhlah ini ya LKPD misalkan apa nih teman-teman, misalkan di SD ya, di sini ada Happy Note juga. Mana LKPD? Ini mungkin ya LKPD, KPK dan FWB, misalkan kita klik. Terus di situ nanti teman-teman tinggal downloadnya sebelah sini, bisa di-download. Nah, mana tuh downloadnya? Oh, lihat karya dulu atau langsung unduh. Nah, kalau langsung unduh mah nggak bisa dilihat ya isinya tuh apa, sesuai apa enggak sama maunya kita gitu. Dilihat dulu, wah ini bisa saya pakai nggak ya, bisa saya terapkan gitu ya. Jadi salah satu bukti saya berbagi adalah ya di sini ini KPK FPB nih. Nah, ini download aja di sini. Jangan lupa untuk berikan umpan balik. Umpan balik itu gunanya sebagai refleksi saya. Kak, itu belum ada identitas sekolah segala macam. Oh ya, bisa berarti saya tambahkan. Atau ada mau request apa gitu, nanti bisa dituliskan di situ. Itu aja sih tambahan dari saya. Nanti saya kasihkan di ini ya, di chat linknya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, itu sudah diberikan petunjuk pencerahan oleh Mbak Kristi bahwa di PMM-nya banyak karya dari guru penggerak yang sudah laksanakan, bisa jadikan referensi ya. Sedikit menguatkan dari saya, menebalkan saja pengalaman saja, saya hanya berbagi pengalaman. Kemarin setelah simulasi mengajar, ada wawancara, pertanyaan yang ditujukan pada saya adalah kekurangan dan kelebihan pembelajaran yang saya lakukan itu, kemudian itu sama aja refleksi ya. Kemudian apakah strategi pembelajaran dilaksanakan di semua kelas? Nah, itu merupakan pertanyaan yang biasanya diberikan pada guru mapel, karena saya kebetulan guru mapel, karena kami kan kelasnya berpindah-pindah. Waktu itu saya jawab, strategi pembelajaran saya berkembang, jadi kita bisa melakukan improvisasi ketika suatu pembelajaran kita terapkan di suatu kelas, tentunya belum pasti bisa kita laksanakan di kelas lain. Jadi selalu berkembang, bisa direvisi untuk perbaikan ke depannya. Kemudian ditanya juga hasilnya, seperti itu. Dan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut Anda dalam proses pembelajaran yang Anda laksanakan. Nah, itu Bapak Ibu mau bagaimana? Apakah kedepannya strategi pembelajarannya mau seperti itu terus atau mau diganti-ganti? Itu kan juga tergantung kelasnya, karakter kelasnya seperti apa, anak-anak kebutuhan belajarnya seperti apa. Ya, saya hanya menambahkan saja. Kemudian di kolom chat itu ada pertanyaan untuk refleksi pada saat yang termasuk 18 kompetensi yang barusan disampaikan oleh Mbak Kristi, refleksi terakhir ya di penutup, apakah perlu disampaikan, begitu. Kemudian selanjutnya ada Bapak Guru yang pelaksanaan simulasinya tanggal 15 Oktober, apakah konfirmasi atau bisa dijawab Pak Harun atau Mbak Kristi? Silakan Pak Harun, boleh. Oke, siap. Silakan, Mungkin itu udah saya tulis di chat, mungkin bisa langsung aja sih, bisa
klik aja nggak masalah. Intinya bahwa sana kan ada kehadiran apa namanya ya, kita sudah respon gitu. Karena itu intinya untuk merespon, tetapi kan kita belum masuk ke Google Meet-nya. Hanya untuk responnya adalah respon kita bahwa kita sudah diundang untuk mengikuti simulasi gitu. Itu aja sih. Itu Bu, mungkin langsung bisa ke yang wawancara, bisa ini yang wawancaranya Iya, Mbak Revi. ini juga barusan juga membahas yang wawancara, Pak. Yang tadi barusan Bukan saya yang IC, wawancara Oh, yang IC-nya. isai. Wawancara IC kan belum. Iya. Wawancara isai Wawancara IC yang berarti yang tahap 2 gitu ya, Pak? itu yang tahap Ya, mau sekarang atau gimana ini? itu nanti kita ada sesi itu lagi. nanti ada Sekarang lagi, Pak. ya, ini dulu. Oh, begitu ya. Oke, Iya siap. dong. Biar ditungguin sama teman-teman. Terus ini kita mau Pak sampai Harun. jam berapa ini? Ini Sampai udah jam sih, kayaknya 9. udah cukup. Udah cukup Nanti ya, dilanjut Bapak di Ibu? grup biasa. Pak Harun mah selalu 24/7 buat teman-teman semuanya. Ya, Siap siap. jawab di grup. Di kolom chat juga sudah tertulis ditungguin untuk sesi selanjutnya. Yang penting Bapak Ibu fokus dulu di simulasinya, pokoknya persiapan, jangan lupa makan, itu jelas ya Mbak Kristi, makan itu utama. Kemudian KTP, jangan lupa saya mengingatkan wajah yang fresh, smart, menyenangkan, ekspresi yang menyenangkan, jadi aksesornya juga gitu. Kemudian sinyal yang kuat, kalau bisa WiFi oke, paketan juga oke, begitu. Kemudian perangkatnya laptop, HP, headset yang lengkap gitu. Selanjutnya pencahayaan, jangan lupa karena pengalaman saya waktu itu lampunya mati, gangguan teknis tapi alhamdulillah bisa teratasi. Dan suara Bapak Ibu, kalau kemarin saya beli mikrofon, jadi saya ada 2 perangkat, yang satu laptop itu untuk gestur saya sama ekspresi, kemudian untuk suara saya pakai mikrofon, kemudian HP, jadi suaranya jelas. Terus apa lagi ya? Kalau bisa ada orang lain, waktu itu suami saya standby, jadi kalau ada gangguan teknis ada yang bisa dimintai tolong, begitu. Ya Mbak Kristi, Pak Harun, atau ada yang mau menambahi? Silakan. Mbak Kristi? Ya, sudah sih ya, udah semua ya. Tadi yang pasca, pra dan pasca juga semua yang wawancaranya disimulasi. Baik, pertanyaan. Yang penting intinya bahwa Bapak Ibu harus tenang, harus yakin, pokoknya biar tidak grogi itu, tidak grogi, kemudian tidak apa namanya tegang gitulah. Yang penting ditenangkan dulu, nggak masalah, santai, semuanya pasti akan baik-baik saja. Kemudian juga betul sekali Mbak Revi, tadi kita harus ada teman yang lain agar ada kendala dan sebagainya bisa teratasi biar tenang. Karena kalau kita sudah apa namanya ya dalam keadaan yang panik itu semua yang mudah jadi sulit gitu. Mau ngeklik ini malah yang diklik ini gitu. Biasanya gitu. Jadi sudah panik sih keadaan panik itu. Nah, karena kalau ada temannya gitu kan mungkin teman yang tidak akan melaksanakan simulasi ini pasti tidak panik, santai, nyantai, akhirnya bisa temu itu. Jadi tenang aja, ditenangkan pikirannya, direfresh juga sama, yaitu biar nanti semuanya akan nyaman, akan terlaksana dengan baik-baik saja. Karena semuanya enjoy kok, santai, nyaman. Akhirnya bisa tercapai semua. Gitu sih mungkin dari saya. Ya, saya anggap itu sebagai closing statement dari Pak Harun dan closing statement dari Mbak Kristi. Mbak Kristi. Semangat belajar, bergerak, tergerak, menggerakkan. Semangat Bapak Ibu semuanya. Ya, kami doakan semoga Bapak Ibu semua bisa lolos seleksi tahap 2, nanti bergabung dalam pendidikan guru penggerak Angkatan 10, dan doakan kami bertiga juga bisa lolos PP Angkatan 10 ya. Terus terang saya, Pak Harun dan Mbak Kristi juga sedang dalam tahap menunggu pengumuman PP Angkatan 10. Kemarin sudah wawancara, makanya kami juga bisa berbagi kalau wawancara itu kami harus persiapan mental dan juga semua jawaban ISAI insya Allah bisa dijawab dengan jawaban yang sempurna menurut versi kami. Begitu? Doanya Bu, doanya. Ya, saling mendoakan Bapak Ibu. Ya, demikianlah berbagi versi kami, Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Wonosobo. Alhamdulillah bisa berimbas ke kabupaten lain.
bahkan bisa sampai ke toli-toli dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita guru Indonesia harus bergerak bersama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Sebagai moderator, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kita tunggu sesi berikutnya pada saat wawancara isai. Kita tunggu sampai Bapak Ibu selesai melaksanakan seleksi simulasi wawancara. Begitu nggih? Ya. Foto dulu Bu Akhirnya, Lia, ini kan banyak yang on cam, foto dulu dong. oh siap. Mari kita foto dulu. Iya, orang udah pada on cam tuh udah nungguin mau foto. Oh iya. Aduh, foto dulu ayo. Berarti ini sebelum ditutup ya, yang simulasi mengajar itu kan sampai tanggal 27 Oktober kalau nggak salah ya. Berarti nanti kita ketemu lagi setelah tanggal 27 Oktober. Mungkin Iya, gitu ya. betul. Karena sesi simulasi itu dari tanggal 29 September sampai 27 Oktober gitu. Ya. Ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin semangat. Iya. Udah foto ini sudah foto difoto. belum Mbak Kristi? Yo, ketulungan saya biro. Ada lagi yang mau on cam? Dihitung ya. 1, kalau CGP gimana sih? Nggak ada nih, gitu ya. 1, 2, 3. Oke, sambun. Ya, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, semoga acara ini bermanfaat. Doa yang terbaik untuk Bapak Ibu semua, dan marilah kita akhiri acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga Terima kasih, mohon sukses. Iya, maaf. terima Sampai kasih. berjumpa.